Salat dan salam berilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunaikan amanah ilahiyah, menyampaikan wahyu kepada kita semua, menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala pada kita semua sehingga kita ada di jalan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam shiratal mustaqim. Bapak sekalian, kita akan melanjutkan tadabbur kita di surat At-Tariq ya. Surat At-Tariq. Kemarin kita sampai ke ayat keempat ya. Ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sedikit mengulang. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidz. Was-sama'i wat-tariq, demi langit dan at-tariq. Wa ma adraka mat-tariq, dan apa itu at-tariq ya. An-najmu saqib, itu bintang yang terang benderang. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidz, dan setiap jiwa itu pasti ada yang menjaganya. Itu sampai ke sana. Jadi di ayat 1 sampai 3 itu langit dan at-tariq yang diterjemahkan sebagai yang datang pada malam hari. Apa itu yang datang di malam hari ini, di ayat kedua ini. Kemudian di ayat ketiga ditafsirkan bahwa atau dijelaskan bahwa yang maksud dengan at-tariq sini adalah an-najmu as-saqib, yaitu bintang yang terang benderang, itu yang menembus malam gitu kan. Dan oleh salah satu atau sebagian mufasir disebutkan bahwa an-najmu as-saqib ini adalah bintang Suraya gitu kan. Kemarin kita bahas sedikit tentang Al-Maraghi diantaranya mengutip beberapa penafsiran dari mufasir itu bahwa yang maksud dengan an-najmu as-saqib ini bintang yang sinarnya terang itu adalah Suraya ya. Kalau di Jawa itu apa tadi kemarin tuh? Kerti ya, bintang Kerti. Atau di Jepang Subaru gitu kan. Itu yang ini adalah satu gugusan bintang yang cukup jauh dari bumi, kemudian menjadi itibar buat kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yang paling besar gitu kan, masuk itu langit dan gugusan-gugusan bintangnya gitu kan. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan itu. Nah, yang disumpah itu apa? Salah satunya adalah di ayat keempat, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidz, ya, bahwa setiap jiwa itu ada yang menjaga hafid. Di sini maksud hafid di sini adalah yang mencatat amal perbuatannya yang ada di sebelah kiri dan kanannya, yaitu raqib dan atid. Termasuk nafsu di sini adalah setiap apa yang ada dalam jiwa mereka, setiap niat, gerata sate gitu kan, apalagi perbuatan akhirnya itu ada yang mencatat. Di ayat lain dikatakan bahwa Allah itu lebih dekat dari manusia, lebih daripada urat lehernya. Artinya aliran ataupun urat yang memang mengalirkan darah, bagian depannya gitu katanya sangat dekat sekali untuk dalam penguasaan mengetahui makhluk ini. Nah, kemudian di ayat kelima, mungkin nanti Pak Dokter dari sisi bagaimana aspek psikologi ya, ketika dalam bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hafid, menjaga, mencatat, mengetahui apa yang terjadi pada jiwa manusia gitu kan. Termasuk apa yang ada dalam hatinya gitu kan. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidz. Nah, keyakinan seperti ini untuk saat ini di mana bagaimana kita mendapatkan manusia-manusia zilenial ataupun masih dari milenial gitu kan, di mana dihadapkan pada mereka itu hal-hal yang sangat praktis, segala sesuatunya bisa dicapai dengan gampang, sehingga ketika mendapatkan tantangan dan sebagainya itu kehilangan arah.
ya gampangan gitu, orang-orang gampangan, sehingga banyak ditemukan kasus bunuh diri di kalangan sekolah gitu kan, yang masih muda, yang masih remaja, usia belasan tahun, ada masalah dikit, itu solusinya adalah bunuh diri gitu kan, atau perbuatan-perbuatan yang kurang bagus gitu kan, seperti kemarin sikap kepada guru-gurunya, pada temannya dan sebagainya. Itu mungkin salah satunya adalah bagaimana tidak diterapkan pada jiwa mereka itu tentang muraqabatullah, tentang Allah Subhanahu wa taala, di mana hafidun di sini tidak hanya mencatat perbuatan, termasuk ketika kita ataupun manusia memerlukan pertolongan, ya, memerlukan perlindungan, tempat mengadu, itu yang mungkin tidak ada ya di dalam tertanam dalam jiwa-jiwa mereka itu. Kita dapatkan bahwa bagaimana di negara-negara yang disebut dengan negara baju gitu kan, tingkat bunuh dirinya tinggi, ya, karena memang salah satunya adalah bagaimana mereka tidak mendapatkan curahan atau tempat untuk mencurahkan hatinya, tempat untuk bersandar, ya, yang mana mereka melihat bahwa itu semua adalah hal yang lemah, tidak bisa menyelesaikan permasalahan atau tantangan yang mereka hadapi. Ya sudah, mereka akhirnya bunuh diri adalah solusi, karena kematian dianggap mungkin sebagai akhir daripada kehidupan, mengakhiri rasa sakit, rasa penderitaan yang mereka dapatkan seperti itu. Jadi in kullu nafsin lama 'alaiha hafid. Kemudian kita lanjutkan ke ayat kelima, falyanzuril insanu mimma khuliq. Ya. Jadi maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma dafiq, dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yakhruju min baini sulbi wa taraib, yang keluar dari tulang punggung dan tulang dada. Mimba ini yakhruju, keluar, mimba ini di antara as-sulbi, tulang punggung, wa taraib, dan tulang dada. Ayat atau ketiga ayat ini yaitu berbicara tentang Allah SWT, tentang penciptaan manusia, dari mana asalnya. Jadi di sini kata fal yang dur, ya, itu adalah perintah. Ya. Jadi hendaklah manusia itu memperhatikan tentang diri mereka, dari mana diciptakan. Artinya mentadaburi, mentafakuri tentang dirinya, dari mana diciptakan itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tadi di awal ayat itu bersumpah dengan makhluknya yang paling besar, maka kita diperintahkan untuk meneliti diri kita. Coba lihat diri kita itu sebenarnya siapa dan dari mana kita berasal gitu kan. Jadi kalau bahasa Ari Ginanjar mah antara makro kosmos dengan mikro gitu kan. Kita tuh di dalam diri kita kita perintahkan untuk memperhatikan itu gitu. Dari mana kita diciptakan. Di sini Allah Subhanahu mengatakan khuliqa mimma dafiq, dia diciptakan dari air yang memancar gitu. Nah, sebelum masuk ke sana, ini ada satu riwayat ya yang dinukil oleh Imam Asyuyuti bahwa ada riwayat dari Abi Hatim, dari Ikrimah, tentang ayat fal yanzuril insanu mimma khuliq. Dia mengatakan, Ikrimah itu nuzilat fi Abil Asyad, bahwa ayat ini diturunkan ke Abul Asyad, di mana dia berdiri di atas di atas kulit atau gundukan tanah dan mengatakan, wahai masyarakat Quraisy, ya, barang siapa yang dia mengejek Nabi SAW, di mana di dalam surat Al-Mudathir ya, Al-Mudathir ayat 30 dan 31 itu disebutkan bahwa alaiha tis'ata asyar. Jadi di dalam neraka itu ada penjaga ya, ada penjaga malaikat, 19 malaikat. Ya. Nah, si Abul Asyad ini mengejek ya, bahwa dia menantang penjaga neraka itu. Jadi ketika Nabi SAW menyampaikan surat Al-Mudathir ayat
30-31 itu yang mengatakan di situ alaiha tis'ata asyar, di atas neraka itu ada 19 malaikat penjaga. Lalu dia katakan bahwa yang 19 itu aku akan tantang, aku akan hadapi, kata si Abul Asyad ini. Ya, sisanya yang 10 aku akan hadapi dan yang 9 silahkan oleh kalian. Itu kan memperolok Nabi SAW. Artinya dia nantang tentang tentang neraka yang Rasulullah sampaikan dari surat Al-Mudathir itu, lalu mereka ataupun dia Abul Asyad itu menantang dengan ya udahlah kalau memang di situ neraka, kalau memang kita dianggap musyrik dan akan masuk neraka, kata Muhammad itu, ya udah di situ ada penjaga 19, ya yang 10 akan saya hadapi deh gitu. Dan tentangin. Kemudian yang 9 ya udah buat oleh kalian gitu. Itu riwayat Qatadah. Kemudian di riwayat Ibnu Ishaq ya diriwayatkan bahwa sama dia juga menantang seperti itu. Jadi bahwa Muhammad mengatakan ataupun menyangka bahwa bala tentara Allah itu yang akan menyiksa kalian di neraka ada 19, sedangkan jumlah kalian itu sangat banyak. Apakah 100 orang dari kalian tidak mampu melawan 1 orang dari bala tentara itu? Maka Allah menurunkan, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Ya. Jadi di sini kaitan kalau kita lihat bagaimana surat At-Tariq ini, tentunya kalau dilihat dari riwayat-riwayat ini tidak jauh setelah diturunkannya surat Al-Mudaththir. Jadi awal-awal dakwah Rasulullah SAW. Kenapa dilihat riwayatnya ini kaitan dengan sikap orang-orang Quraisy terhadap beberapa ayat di dalam surat Al-Mudaththir ini, kemudian Allah SWT diantaranya menjawab dengan surat At-Tin, At-Tariq ini, yaitu dengan fal yanduril insanu mimma khuliq. Jadi ayat 5 ini juga merupakan jawaban dari Allah SWT terhadap sikap arogan orang-orang Quraisy, ya, termasuk di sini Abul Asyad menurut riwayat Qatadah bahwa mereka atau dia menantang tentang neraka, ya, tentang penjagaan neraka yang Allah siapkan buat mereka. Maka di sini turun ataupun ayat ini turun dengan Falyan duril insanu mimma khuliq, dalam manusia itu falyandur, ya, melihat, ya, memperhatikan dari mana dia diciptakan. Nah, kemudian di ayat 6-nya di sini Allah SWT berfirman, khuliqa min ma'in dafiq, bahwa manusia itu diciptakan dari air yang memancar, air mani yang memancar. Ibnu Katsir kaitan dengan ini, yakni al-mani yang dikeluarkan dari laki-laki, ya, dan masuk ataupun bercampur dengan jigot, ya, jigot perempuan, sehingga yatawallad, kemudian dia hamil untuk menjadi anak, gitu, dari kedua zat itu biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat ataupun dari bahwa kita itu memang berasal dari sesuatu yang lemah, bukan sesuatu yang lemah. Jadi kalau disebut dengan air mani itu adalah air yang memancar di dalam, dan itu tidak semuanya masuk ke dalam rahim, gitu kan. Itu ada berapa ratus zat, ya, sel itu yang ini. Sperma itu terdiri dari beratus-ratus sperma gitu ke dalamnya itu untuk yang jadi bakal anak itu. Tetapi yang masuk ke dalam sel telur itu hanya 1-2 kan, ya, yang lolos gitu. Dan jadilah kita dari itu. Dan yang lainnya itu ketika keluar dari ini itu bisa mati dalam hitungan detik kan, gitu ya. Kenapa tidak semua masuk ke sana? Karena memang kondisinya lemah, gitu kan. Jadi yang benar-benar kuatlah yang memang jadi, gitu kan. Dan yang sekuat-kuatnya sperma itu
itu bisa hanya dalam hitungan detik ya. Dan yang paling kuat itu hanya dalam hitungan beberapa detik ya. Detik juga gitu ya. Gitu kalau menurut dalam apa di kedokteran gitu kan. Jadi ya ilmu biologi. Jadi kalau kita lihat ya di dalam surat Al-Mu'minun ya. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-12 dan ke-4 sampai 14 di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah gitu kan. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Jadi tadi air mani atau sperma yang masuk ke dalam sel telur. Summa khalaqna an-nutfah 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhoman fa kasawnal idhoma lahman summa ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah ya, summa khalaqna nutfatan 'alaqatan. Kemudian kami jadikan segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Kemudian faholaknal mudghata idhoman, kemudian di segumpal daging kami jadikan tulang ya. Fakasawnal idhoma lahma, lalu kami bungkus dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha sucilah Allah pencipta yang sangat baik. Nah tadi ya bahwa pertama kita menjadi sulalatun min tin, saripati tanah. Jadi saripati tanah yang dimaksud adalah suatu zat yang berasal dari bahan makanan, baik tumbuhan maupun hewan yang bersumber dari tanah, kemudian dicerna menjadi darah, kemudian diproses sehingga menjadi sperma gitu kan. Jadi kalau di ayat ini kita itu dari tanah, saripati tanah gitu kan. Jadi kalau kata guru saya itu ya gak jauh beda dengan batu bata, gak jauh beda dengan kenteng gitu. Sama-sama dari tanah, cuma bedanya kita dari saripati tanah, dari makanan ya, dari makanan yang kita makan, konsumsi, baik itu tumbuhan maupun hewan. Sebang saning sampo dan sebagainya gitu ya. Nah kemudian dari situ nutfah menjadi air mani ya, maka asal nutfah itu berarti ada setetes yang dapat membasahi. Jadi kalau dalam bahasa Arab kata nutfah itu arti dasarnya itu adalah sebagai setetes yang dapat membasahi. Ibnu Quraisy Shihab itu yang dimaksud dengan nutfah itu adalah pancaran mani yang menyembur dari alat kelamin pria yang mengandung sekitar 200 juta benih manusia itu. Tetapi yang berhasil bertemu dengan ovum wanita itu hanya satu, itu tadi. Nah, ini dikutip juga oleh Quraisy Shihab ya di dalam Al-Misbah. Ini ya menurut keterangan juga ada ratusan juta sperma yang dikeluarkan setiap kali laki-laki itu berejakulasi. Dan dari jutaan itu yang membuat kehamilan itu hanya satu sperma saja yang sehat gitu, yang membuahi sel telur. Ini menunjukkan bagaimana manusia itu berasal dari yang hina. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia ya, untuk dari mana dia diciptakan gitu kan. Fal yanduril insanu mimma khuliq. Kalau Ibnu Katsir mengatakan bahwa ini adalah tanbihun lil insan ala di'fi aslihi. Ya. Peringatan bagi manusia tentang kelemahan asal kejadiannya. Ya, yang mana dia diciptakan dari yang lemah itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing untuk mengakui keadaannya dari kebangkitan. Ya. Kemudian sesungguhnya Allah SWT sangat mampu untuk menciptakan manusia dan Allah juga sangat mampu untuk mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana dalam surat Ar-Rum, "Walladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi." Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah itu sangat mampu untuk
mengawali kehidupan, ya, mengawali kehidupan manusia dan mengembalikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan ini, falyanzuril insanu mimma khuliq, itu peringatan buat manusia untuk memperhatikan tentang penciptaan manusia dari sesuatu yang hina, dari sesuatu yang lemah, ya, untuk menyadari bahwa manusia itu nanti akan Allah juga maha berkuasa untuk mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dilihat nanti di ayat selanjutnya, ya, di ayat ke-8 tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan manusia ke akhirat, akan mengembalikan manusia kepada penciptanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah manusia di sini adalah beribadah, ya, mengabdi kepada Allah, tidak membangkang, ya, taat kepada apa yang telah Allah turunkan dari aturan-aturannya, ya. Karena ya Allah lah yang menciptakan manusia dan Allah lah sangat berkuasa untuk mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala pada awal penciptaannya. Kemudian di ayat ke-7, ya, yakhruju min bainis sulbi wat taraib, jadi menjelaskan min ma'in dafiq, ya, dari air yang memancar itu, yaitu yang keluar dari apa namanya dari as-sulbi, ya. Jadi yang keluar dari tulang punggung, ya. Jadi as-sulbi itu tulang punggung laki-laki, wat taraib dan tulang dada perempuan, gitu di sini. Jadi at-taraib itu menurut beberapa mufasir, ya, Syabib bin Bashar dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa yahruju min bainis sulbi wat taraib ialah minta disulbi dari tulang belakangnya laki-laki dan taraibul mar'ah, tulang dada wanita. Ya, itu jadi mungkin apa tadi? Ya, di sini dada, nggak tahu nih, apakah nanti yang menjadi sel telur atau kumaha gitu ya. Ya, nah kalau di sini warna air mainnya kuning lagi agak encer, kemudian disatukan dari yang keluar dari taraib, jadi tulang dada perempuan. Ini oleh Qatadah, As-Sa'ni dan lainnya, itu dikutip dari pendapat ataupun penafsiran dari Ibnu Abbas. Mungkin nanti bisa dikuatkan dengan ilmu biologi, ya, ilmu biologi. Kalau di sini as-sulbi tulang belakang laki-laki dan at-taraib dan dada perempuan. Nah, apakah dalam proses penciptakan sperma atau air mani itu terjadi dari proses yang ada di tulang-tulang laki-laki gitu kan, bisa dilihat di sana. Jadi di sini bahasa yang dipakai itu huliko, ya, diciptakan. Artinya memang tadi ada proses yang tidak kita berjalan sendiri, bahwa manusia itu menjadikan dirinya gitu kan, membuat dirinya gitu kan, bahwa tadi sperma yang jadi masuk ke sel telur itu adalah usaha sendiri manusia. Nah, tapi ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu lemah, kemudian Allah pilih dari yang lemah itu menjadi yang jadi manusia. Kemudian masuk ke dalam sel telur dan masuk ke rahim, dan kalau kita lihat bagaimana rahim itu, kuatnya rahim itu mungkin bisa menjaga si tadi janin itu dari serangan ataupun dari hal-hal yang memang bisa membahayakan janin itu. Siapa yang menjaga itu semua gitu kan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian dijaga selama kehamilan, kemudian lahir, itu juga Allah yang mengeluarkannya. Huwaladzi akhrajakum min butuni ummahatikum, kan gitulah. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Huwaladzi akhrajakum, ya, dengan kata akhraja, mengeluarkan kalian dari perut kalian. Jadi keluarnya juga sama. Allah yang mengeluarkan. Jadi bidan dan dokter itu hanya membantu saja. Karena Allah yang mengeluarkannya. Waladzi akhrajakum, yang menggerakkan sel ataupun unsur-unsur dalam rahim, kemudian yang menarik
yang memeras si bayi itu sehingga dia bisa keluar meronta. Itu Allah Subhanahu wa taala, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum. Jadi Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Ya kita di sini nggak ada apa-apanya gitu. Bahwa manusia dalam hal proses penciptaannya, jadinya itu memang Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas itu semua. Ya manusia tidak bisa apa-apa. Waladzi akhrajakum min butuni. Jadi di sini di ayat 6 khuliqa mimma indafik, Allah SWT menyatakan bahwa manusia diciptakan dari air yang memancar yang keluar dari antara as-sulbi dan taroib, dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada tariwul mar'ah, jadi tulang dada wanita. Kemudian kalau kita lihat juga di dalam surat As-Sajdah ya ayat ke-8 sama ya, di sini juga di beberapa ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia ya tentang asal muasalnya, itu asal penciptaannya, di mana di sini bahwa manusia itu diciptakan dari air yang hina. Di sini kalau di dalam surat As-Sajdah itu Allah Subhanahu wa taala dengan diksi dengan mimma'in mahin gitu kan. Summa ja'alna salahu min sulalatin mimma'in mahin. Kemudian Allah menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian di dalam surat Al-Mursalat Allah SWT berfirman, alam nakhluqum mimma'in mahin. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Gitu. Kalau Hasan Al-Basri mengatakan juga, kaifa yatakabbaru, ya, bagaimana bisa sombong kalian itu kepada zat yang telah mengeluarkan kalian dari min sabilil baul marratain gitu, dari jalur air kencing sebanyak 2 kali. Ya bagaimana orang bisa sombong gitu kan, kata Al-Basri itu. Ya, jadi kalian itu atau manusia itu dikeluarkan dari dua jalur air kencing sama 2 kali. Pertama keluar air mani dari jalur kencing laki-laki, yang kedua ketika dilahirkan dari jalur perempuan. Jadi Hasan Al-Basri ya, seorang sufi itu bagaimana bisa sombong ya, kayak takabbar. Bagaimana orang bisa sombong ya, yang keluar dari min sabilil baul marratain, dari jalur air kencing sebanyak 2 kali. Ini dikutip dari Tafsir Al-Qurtubi. Jadi ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita untuk memperhatikan fal yanduril insanu mimma khuliq. Memperhatikan bagaimana kita diciptakan itu dari apa gitu kan. Ya. Kalau tadi dilihat dari kejadian itu kan dari sifat Abul Asyad ataupun orang Quraisy, Abu Jahal mensikapi firman Allah tentang penjaga neraka yang berani-beraninya menantang gitu kan. Lalu sombong dan menolak dakwah Rasulullah SAW. Nah ini kita juga sama, ini untuk kita semua, untuk manusia ya, jangan sampai sombong pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita kadang suka bukan heran orang-orang yang kadang bangga dengan neraka gitu, setan ya. Ada kan para pemuja setan gitu kan di kelompok-kelompok ada artis-artis di Amerika gitu. Dulu pernah kan ya, itu menyatakan diri sebagai pemuja setan dan menjadi neraka kan. Makanya kadang-kadang simbol-simbol yang dikeluarkan oleh mereka itu adalah simbol-simbol tanduk-tanduk setan. Satanis ya. Ada kan dulu siapa ya? Ya itu banyak ya. Penganut setan, kemudian mereka bangka dengan tanduk setan gitu kan. Jadi bahkan katanya gini, sering oke itu penantang ini ya,
Sarangnya itu yang gini, itu menantang apalah gitu ya, dewa apa gitu, dewa itu jadi sarangnya. Konon kata itu kak gitu. Ya, banyak yang memang di situ bermuncul dari justru seolah-olah mereka menantang. Sebagaimana tadi sikap orang Quraisy ya, sikap orang Quraisy terhadap ketika Allah SWT memberikan peringatan mereka bahwa ketika menentang Nabi Muhammad akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Alaiha tis'ata asyar, yang disebutkan bahwa neraka yang di dalamnya itu ada penjaga 19 malaikat gitu kan. Kemudian Abu Jahal, kalian tuh orang-orang kuat kan gitu ya. Masa gak bisa ngelawan 19 gitu. Sehingga di ayat selanjutnya wa ma ja'alna iddatahum, tidaklah Allah jadikan jumlah bilangan itu bagi orang kafir hanya sebagai fitnah gitu kan, sebagai ya cobaan ataupun siksaan buat orang-orang kafir gitu. Seperti itu. Nantangin gitu. Makanya salah satunya itu dijawab dengan supaya kalian duril insan dari mana sombong amat loh gitu. Kamu itu diciptain dari sesuatu yang hina. Jadi pada dasarnya ketika kita nantangin pada ayat-ayat Allah, ayat apapun gitu kan, ayat-ayat yang sudah tertera muhkam di dalam Al-Quran, lalu kita ataupun manusia mengingkarinya, pada dasarnya itu nantangin gitu kan. Itu nantangin pada Allah SWT. Makanya alasan kenapa ketika Al-Quran diolok-olok, Al-Quran dihinakan, orang ngamuk gitu kan, sebenarnya harus dipahami filosofinya gitu kan. Itu adalah kitab suci, ayat dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang kalau di film-film itu kan sampai dilindungi apapun yang terjadi karena ini kitab suci gitu. ini beneran gitu kan, bukan fiksi. Tapi benar real dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika manusia menolak Al-Qur'an, menolak aturan Allah itu pada dasarnya itu nantangin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sini Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya memberikan satu peneguran-peneguran dan memperingati mereka. Kamu itu gak apa-apa gitu kan. Kalian duril insan mimma khuliqa mimma indatik. Apalagi kalau kita bandingkan dengan ayat pertama itu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan was-sama'i wat-thariq. Ya. Demi langit dan yang datang pada malam hari dengan gugusan bintang at-thariq. Di selanjutnya tentang al-buruj ya. Was-sama'i datil buruj, sama itu. Langit dan memiliki gugusan bintang. Artinya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya, apalagi dibandingkan dengan langit dan semua isinya itu kan. Ya, ada ribuan bahkan jutaan gugusan bintang yang ada di langit. Yang kalau kita lihat posisi manusia di dalam makrokosmos itu ya hanya setitik juga, setitik sedebu juga, nggak ada apa-apanya gitu kan. Jadi posisi bumi di galaksi itu kan hanya dibandingkan dengan matahari saja kan dilamot gitu kan udah habis gitu kan. Bahkan kita bergeser saja dari porosnya hanya 1/sekian itu bisa ketarik gitu kan. Ketarik oleh matahari. Dan gugusan galaksi Bima Sakti ini dibandingkan dengan galaksi-galaksi itu nggak ada apa-apanya gitu kan. Termasuk kalau tadi dengan bintang Suroya yang jauhnya itu 409 tahun cahaya. Jadi cahaya saya itu ratusan tahun untuk nyampe ke bumi, itu jauh banget. Tapi kita bisa melihat tuh gugusannya itu di bulan Mei, Juni sampai ke Desember kalau pengamat itu ya. Nah itu bagaimana ketika kita di zoom in ke sana gitu kan, begitu besar gitu kan itu gugusan di sana. Lalu manusia mau sombong ya. Itu jadi posisi kita di bumi, yang bumi satu titik di dalam satu galaksi, kemudian kita ada di dalamnya, dan kita kalau dilihat daripada bumi itu gak ada apa-apanya juga, hanya seketika aja, gitu ya. Makanya ISK itu suka mengawali materinya itu dengan itu, outing istilahnya itu,
kita melihat ke luar gitu kan, dilihatkan bagaimana posisikan di tengah-tengah alam ini gitu kan. Kemudian disuruh melihat ke dalam diri kita sendiri. Yang sering dikutip itu surat Asy-Syams. Asy-Syams. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Wa nafsi wa ma sawwaha. Was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha. Seperti itu. Makanya di dalam surat An-Nazi'at ya, Ustaz Nur nih sering membacanya di dalam sholat ya. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Ya. Jadi Allah SWT mengingatkan di dalam surat An-Nazi'at. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah penciptaan kalian lebih hebat? Ya. Atau langit yang telah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum asyaddu khalqan, apakah penciptaan kalian lebih hebat dari penciptaan langit gitu ya. Amis sama banaha. Gitu. Yang Allah telah membangun langit itu. Di dalam surat An-Nazi'at. Jadi ini tentunya ayat ini ya, kalau kita tadaburi dengan pendekatan sains ya tentang ilmu langit atau perbintangan, wah udah ini sekali dahsyat sekali ya peringatan Allah SWT. Antum asyaddu khalqan amis sama, apakah kalian atau penciptaan kalian lebih hebat ya dari penciptaan langit yang dibangun oleh Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Ghafir ya, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas ya. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu ya akbar min khalqin nas, lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi ini peringatan juga di dalam surat Ghafir ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu lebih dahsyat daripada penciptaan manusia, tetapi manusia tidak mengetahuinya. Di sini membandingkan bagaimana manusia diciptakan dari satu air mani, gitu kan, dan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan dengan segala kehebatannya. Jadi wasama'i wa mabanaha itu yang atau binaan di dalamnya itu termasuk binaan di dalam itu kan bintang-bintang, gugusan dan sebagainya. Yang kalau kita jangankan semua makhluk itu gitu kan, dikasih hujan deras kemudian ini juga longsor dan banjir juga udah kelebakan kita ya, digempa aja pelimpungan ya gitu kan, lari ya, itulah makanya orang pintar itu adalah orang yang menyadari kehidupannya. Ya, kita banyak ilmuwan-ilmuwan yang ngerti tentang ini semua, tetapi mereka bahkan tidak beriman gitu, bahkan sombong. Ya. Yang menemukan Big Bang itu siapa? Hawking, Stephen yang lumpuh itu kan, yang tinggal hanya bagian ini aja yang mampu begitu kan. Awalnya dia menyatakan bahwa ini ada yang menciptain gitu kan. Tapi di akhir-akhir katanya mengingkari gitu kan. Jadi malah ini mengingkari tentang pencipta. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua ya manusia tentang dari penciptaan ini supaya manusia sadar gitu kan, tentang dirinya. Kemudian di ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah benar-benar berkuasa untuk mengembalikan manusia. Ya. Yauma tublas sarair, pada hari ditampakkannya segala rahasia. Fama lahu min quwwati wala nasir. Maka manusia tidak dapat mempunyai kekuatan, ya tidak ada kekuatan dan tidak pula ada penolong. Fama lahu, dia tidak punya kekuatan dan tidak punya penolong. Nah ini kaitan dengan innahu ala raj'ihi laqadir itu ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan ala raj'i hadal ma adafiq ya.
Jadi ada yang mengatakan bahwa Allah berkuasa mengembalikan air mani yang terpancar ini ke tempat asal keluarnya. Ini oleh Mujahid, Ikrimah dan yang lainnya gitu kan. Ada juga yang mengatakan bahwa innahu ala raj'ihi laqadir ini jadi mengembalikan kemana gitu kan, mengembalikan manusia ya sesudah matinya. Jadi ketika mati lalu dibangkitkan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju akhirat. Ini pendapat yang kedua, dan pendapat inilah yang kata Ad-Dhahhak ya, kemudian At-Tabari, bahwa ini adalah pendapat yang paling kuat yang menunjukkan makna daripada ayat ini, bahwa innahu ala raj'ihi laqadir, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa untuk mengembalikan manusia, menghidupkan manusia setelah kematiannya. Jadi ada orang yang mengingkari tentang kematian, kemudian mengingkari tentang hari akhir, mengingkari tentang hisab, maka di sini Allah SWT mengatakan, tong boro-boro mengembalikan gitu kan. Allah berkuasa untuk menciptakan, kemudian Allah juga berkuasa untuk mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di pendapat-pendapat lain itu Allah berkuasa atas mengembalikan segala sesuatu manusia itu dalam kondisi apapun. Seumpama manusia dia udah tua dan Allah berkuasa untuk mengembalikan kondisi muda. Dan bisa berkuasa untuk mengembalikan manusia menjadi anak-anak gitu. Ya, sangat berkuasa. Jadi maka sok aya bubudakeun. Ya. Jadi ya ini buat Allah SWT sangat berkuasa untuk itu semua gitu kan. Nah, termasuk dalam Al-Waziz ya, Dr. Wahbah Zuhairi juga tadi, tapi Dr. Wahbah lebih kepada pendapat yang membangkitkan manusia dari kematian. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk membangkitkan manusia dari kematian. Dan itu juga sama ya, beberapa pendapat yang lain juga, bahwa innahu ala raj'ihi laqadir di sini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mengembalikan ataupun menghidupkan manusia dari kematiannya. Nah, ini seharusnya manusia sadar tentang ini gitu kan. Sadar bahwa Allah lah yang menghidupkan dan Allah juga yang akan membangkitkan kita dari kematiannya. Dan ini keyakinan ini tidak ada di orang-orang kafir, di mana mereka itu berkeyakinan sebagaimana disebutkan di ayat yang lainnya, bahwa mereka hidup, nah ya, kemudian mati dan tidak akan dibangkitkan. Ya, sehingga slogannya itu hidup hanya sekali. Ya udah nikmati hidup gitu kan. Atau mereka meminta dipanjangkan umur ya untuk menikmati dunia gitu kan, gitu ya. Gitu. Apa ya ayatnya itu? Jadi Allah SWT menggambarkan tentang mereka itu, ya sudah, hidup ini hanya sekali di dunia, maka mereka visinya itu ya udah visi dunia gitu, tidak ya pada yang lainnya. Maka mereka sering meminta untuk dipanjangkan umur, dan Allah berikan kenikmat yang sebentar buat mereka di dunia, dan di akhirat tidak dapat apa-apa. Jadi di ayatnya mengatakan bahwa mereka itu nahya wa namut dan tidak akan dibangkitkan gitu. Itu karena ya itu. Makanya kita dalam mensikapi hidup ya jangan seperti mereka gitu kan. Bahwa keyakinan kita tuh kita akan dihidupkan kembali setelah kematian kita. Bahwa manusia itu mati semua mengakui kan, karena memang melihat mereka itu ada orang mati gitu. Tapi di situ kita harus punya keyakinan bahwa seorang itu akan dibangkitkan kembali, akan dihidupkan, akan dihisab kan gitu. Itu yang membedakan. Ya, jadi kita melihat kematian itu ya tidak hanya sekedar kematian dari kehidupan, sudah selesai. Tapi kita melihat orang yang itu nanti akan dibangkitkan, makanya kita doakan mereka itu kan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu gitu. Didoakan oleh kita untuk supaya Allah ampuni, Allah berikan rahmat buat mayit itu, dilapangkan kuburnya ya.
dimuliakan, akrim madholahu wa wasi' madholahu, jadi muliakan tempat kembalinya, kemudian diluaskan alam kuburnya gitu. Karena kita punya keyakinan untuk bahwa mereka itu akan dibangkitkan, akan dihisab, ya. Termasuk ketika dikubur, ya, di alam kubur akan ditanya, ya, tentang amal-amal dan keyakinan mereka. Ini innahu ala raj'ihi laqadir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa untuk mengembalikan manusia. Di dalam surat Ar-Rum sebagian tadi disebutkan bahwa Allah wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Bahwa Allah lah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian Allah mengembalikan, ya, menghidupkan kembali manusia, adalah lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ahwanu 'alaihi, dan menghidupkan manusia itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat lain dalam surat Al-An'am, walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri. Ya, walaqad ji'tumuna, dan sungguh kalian semua akan datang kepada kami sendiri-sendiri. Ya, kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan pada awal permulaan itu sendiri-sendiri kan, satu-satu. Walaupun ada yang kembar, ya, tapi tetap satu-satu ciptakannya, dan akan kembali kepada Allah itu sendiri-sendiri juga. Jadi walaqad ji'tumuna furoda, dan sungguh telah akan datang, kalian akan datang kepada kami secara sendiri-sendiri, kama khalaqnakum awwala marrah. Ini jadi ngeri sekali, ya. Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri gitu kan. Satu-satu. Makanya di dalam tadi dalam surat An-Nazi'at juga, ya. Itu atau di dalam surat Surah An-Najm itu Abasa, ya. Di ayat-ayat akhir itu Allah Subhanahu wa taala itu di dalam surat Abasa itu Faida jatis sohoh, ya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yaumaidin sya'nun yughni. Jadi ketika yauma yafirul mar'u min akhihi, ketika seorang itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari bapaknya dan ibunya, ya, wa sahibatihi, dan para teman-temannya gitu kan, sahibnya. Ya, karena yaumaidin sa'nu yugni, ya, bahwa pada hari itu semuanya sibuk dengan urusan masing-masing, ya. Jadi kalau sekarang kita ada orang dalam, maka orang dalam di sana tuh malaikat, gitu. Bukan orang dalam, makhluk di dalam, gitu. Kita berhadapan dengan malaikat, gak bisa apa-apa. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yaumaidin sya'nu yughni. Itu, ya, jadi peringatan Allah SWT tentang hari nanti kita dikembalikan kepada Allah SWT. Jadi di sini di ayat Al-An'am, di surat Al-An'am ayat 94 itu, bahwa kita akan datang kepada Allah SWT itu furoda, sendiri-sendiri gitu, mempertanggungjawabkan, ya. Ya, sekarang juga kan ketika minta pertanggungjawaban oleh KPK, kejaksaan, gitu kan ruwarawel kan, gitu. Ruwarawel, gitu. Ya, minta ke sana. Oh, kan karena perintah ini, kalau di sana udah nggak ada apa-apa. Di ayat lain, seumpama di tentang orang yang mensekutukan Allah, yang menjadikan orang lain sebagai andad, yang mengikuti para pemimpin atau mengikuti apa yang diikutinya, gitu kan. Itu mereka berlepas diri, ya. Mereka berlepas diri dari apa yang mereka harapkan, ya. Apa yang mereka harapkan. Selanjutnya di ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qiyamah ayat 36 sampai 40, Allah Subhanahu menyampaikan, ayah sabul insanu ayyutraka sudah alam yakun nutfatan min mani yumna summa kana alaqatan fa khalaqa fasawwa faja'ala minhu zawjayn dzakara wal unsa alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhil mauta. Ayah sabul insanu ayyutraka sudah, apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja?
Ayah sabul insanu ayutroka sudah. Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja? Alam yakunut patan min mani yumna. Ya. Bukankah dia dulu adalah setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Ya summa kana alaqatan fakhalaqa fasawwa. Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Ya fakhalaqa fasawwa, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakan penciptaannya itu. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa, lalu Allah menjadikan daripadanya itu sepasang laki-laki dan perempuan. Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyil mauta. Ya. Bukankah Allah berbuat demikian, berkuasa pula untuk menghidupkan orang yang mati? Seperti itu. Allah ingatkan di beberapa ayat tentang kondisi ini. Di mana manusia diingatkan atas penciptaannya, proses hidupnya, kemudian Allah juga nanti di akhirnya bahwa Allah sangat berkuasa untuk ayyuhyil mauta, menghidupkan orang yang mati. Jadi setelah kita mati akan kehidupan. Jadi innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair. Ya. Di mana di hari di mana tublas sarair. Pada hari itu ditampakkan segala rahasia. Ya, semua rahasia manusia ditampakkan. Jadi tidak ada lagi yang disembunyikan. Ya, jadi kita dihidupkan, dihisab dan tidak rahasia-rahasia. Makanya nanti diperlihatkan tuh di dunia, manusia yang di dunia itu dimuliakan, dihormati, maka di sana itu tidak ada lagi. Ternyata belangnya banyak. Makanya apa kata Agim itu, saya dihormati di ini sekarang ini karena Allah menutupi aib gitu kan. Ya, kalau kita buka aib masing-masing itu hina sekali gitu kan. Ternyata gitu. Jadi nanti di tublas sarair, ya, ditampakkan semua rahasia. Jadi walihada qala yauma tublas sarair ay yaumal qiyamah tubla fihi sarair. Pada hari kiamat itu semua rahasia ditampakkan sehingga jelas, ya, dan terang. Ya. Tiada lagi rahasia karena semuanya menjadi tampak kelihatan dan semua yang tadinya tersembunyi pada itu kelihatan. Nah, di sini ada satu hadis yang dinukil ya oleh Ibnu Katsir bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa yurfa likulli qadirin liwa inda istihi. Ya. Yuqalu hadhihi ghadratu fulan bin fulan. Di hari kiamat nanti tiap orang yang pengkhianat itu dipasang bendera di pantatnya. Jadi para pengkhianat dipasang bendera. Ini adalah para pengkhianat bagi si fulan gitu. Jadi para pengkhianat itu nanti dimunculkan. Jadi orang-orang oportunis, lihatlah ini gitu ya. Orang oportunis kan gitu ya. Jadi para pengkhianat juga nanti dimunculkan tuh, dikasih tanda nih para pengkhianat nih. Jadi naudzubillah. Fama lahu min quwwati wala nasir, dan tidak ada dia memiliki kekuatan dan penolong. Min quwwatin, jadi kekuatan ini adalah min quwwatin di sini kekuatan dalam dirinya. Jadi dari diri sendiri juga ya dia gak punya kekuatan. Fama lahu min quwwati wala nasir, tidak ada kekuatan dalam diri sendiri. Wala nasir, dan juga tidak pula penolong. Maksudnya kekuatan dari luar. Jadi tidak ada yang nolong dari teman kita, saudara kita, ibu kita, anak kita, nggak ada yang bisa menolong. Jadi min wapama lahu min quwwatin wala nasir, maka dan dia tidak punya kekuatan dari diri sendiri walaupun dari pertolongan dari yang lain. Lemah kita, sudah gak bisa apa-apa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian pada kesempatan ini, ada sampai ayat ke-10 ya. Semoga bermanfaat, menjadi tadhkirah buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.